Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faiko Alfiah Ashar dari PSIK 6B kelompok B2. Di sini saya akan menjelaskan tentang forum pengkajian palliative care. Nah, untuk forum pengkajian palliative care itu ada 3, yaitu ESAS, ECOG, dan juga Karnofsky. Untuk ESAS itu ada beberapa kriteria pengkajian. Yang pertama adalah nyeri, yang kedua adalah mual, yang ketiga adalah kelelahan, yang keempat adalah depresi, yang kelima gelisah, yang keenam mengantuk, yang ketujuh pernafasan, yang kedelapan nafsu makan, yang kesembilan kesejahteraan, dan yang kesepuluh keluhan lain. Nah, untuk pengkajian ESAS itu ada beberapa skala, dari skala 0 sampai 10. Untuk skala 0 yaitu pasien tidak mengalami keluhan. Lalu yang skala 10 itu pasien sangat mengalami keluhan hingga pasien tidak dapat mengontrolnya sendiri. Lalu untuk skala 3 sampai 5 itu pasien mengalami keluhan tetapi masih bisa mengontrolnya sendiri. Untuk pengkajian yang kedua yaitu menggunakan ECOG. Nah, untuk ECOG sendiri itu ada beberapa skor, yaitu skor 0 sampai 5. Nah, untuk skor 0 itu pasien masih sepenuhnya aktif tanpa hambatan untuk mengerjakan tugas dan pekerjaan sehari-hari. Lalu untuk skor 1 yaitu hambatan pada pekerjaan berat tetapi masih mampu mengerjakan pekerjaan sehari-hari. Lalu skor 2 itu hambatan banyak melakukan pekerjaan. 50% biasanya pasien tidur dan hanya bisa mengurus dirinya sendiri dan tidak dapat mengerjakan pekerjaan lain. Nah, untuk skor 3 itu hanya mampu melakukan pekerjaan tertentu, lebih dari 50%-nya tidur. Nah, untuk skor 4 itu total tidak beraktivitas atau banyak di kursi dan juga tempat tidur. Nah, untuk skor 5 itu pasien sudah meninggal. Kajian ketiga yaitu menggunakan Karnofsky. Untuk Karnofsky sendiri yaitu menggunakan persenan dari 100% sampai 0%. Nah, untuk yang 100% itu biasanya normal, tidak ada keluhan dan tidak ada tanda dan juga gejala penyakit. Lalu untuk yang 90% itu mampu melakukan aktivitas normal tetapi ada tanda dan juga gejala penyakit. Lalu untuk yang 80% itu biasanya aktivitasnya normal tetapi ada kesulitan dan ada beberapa tanda dan juga gejala penyakit. Lalu untuk yang 70% itu tidak mampu merawat diri, tetapi masih bisa melakukan kegiatan normal dan juga bekerja. Lalu yang 60% itu membutuhkan bantuan, dapat mengurus kebutuhan paling pribadinya. Lalu yang 50% itu sering memerlukan bantuan dan juga sering memerlukan perawatan medis. Lalu yang 40% itu cacat, membutuhkan perawatan dan pertolongan khusus. Lalu yang 30% itu pasien cacat, diindikasikan masuk ke rumah sakit tetapi tidak ada resiko kematian. Lalu untuk yang 20% itu sangat sakit, sangat membutuhkan perawatan inap. Nah, untuk yang 10% itu hampir meninggal. Lalu yang 0% pasien meninggal. Assalamualaikum Bu, saya perawat Faiko yang berjaga pada siang hari ini. Maaf, ini dengan Ibu siapa? Oh iya, benar ya Bu ya. Ya, di sini saya akan melakukan pengkajian paliatif kepada Ibu yang bertujuan untuk mengetahui tanda-tanda dan juga masalah apa saja yang dialami oleh Ibu saat ini. Nah, untuk pengkajiannya nanti saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu dan Ibu bisa menjawabnya dengan skor atau skala. Nah, untuk skalanya saya jelaskan terlebih dahulu ya Bu. Untuk skalanya itu dari 0 sampai 10.
Nah, untuk skala 0 itu jika ibu tidak merasakan keluhan. Lalu jika skala 10 itu ibu sangat merasakan keluhan hingga ibu tidak dapat mengontrolnya sendiri. Lalu untuk yang skor 3 sampai 5 itu jika ibu bisa mengontrol tetapi merasakan keluhan. Nah, bagaimana Bu? Apakah ibu bersedia? Baik, jika bersedia, apakah ada yang ingin ditanyakan Bu? Tidak ya Bu? Baik, jika tidak, marilah kita membaca Bismillah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bu, untuk pertanyaan yang pertama yaitu apakah ibu mengalami nyeri? Iya. Baik, berapa Bu skornya? 3. Oh ya, baik Bu. Lalu apakah ibu mengalami kelelahan? Iya. Berapa Bu skornya? 4. Oh ya, baik Bu. Lalu apakah ibu mengalami mual muntah? Tidak. Berarti 0 ya Bu ya? Iya. Ya, baik Bu. Lalu apakah ibu mengalami depresi atau sedih berkepanjangan? Iya. Berapa Bu skornya? 4. Baik Bu. Lalu apakah ibu merasa gelisah atau cemas? Iya. Berapa Bu skornya? 5. Oh ya, baik Bu. Lalu apakah ibu merasa mengantuk? Iya. Berapa Bu skornya? 3. Oh ya, baik Bu. Lalu apakah ada penurunan nafsu makan Bu? Iya. Berapa Bu skornya? 3. Oh ya, baik Bu. Lalu apakah ibu merasa sejahtera? Iya. Berapa Bu skornya? 5. Oh ya, baik Bu. Lalu apakah ibu mengalami sesak nafas? Iya, kadang-kadang. Berapa Bu skornya? 3. Oh ya, baik Bu. Lalu yang terakhir, apakah ibu sering mengalami keluhan lain? Tidak. Oh ya, baik Bu. Nah, untuk pengkajian yang pertama sudah selesai ya Bu. Lalu kita melakukan pengkajian yang kedua, yaitu aktivitas fisik. Nah, untuk aktivitas fisik ini berbeda skala dari yang pertama tadi ya Bu. Untuk aktivitas fisik ini cukup ada skor dari 0 sampai 5 saja Bu. Nah, untuk skor 0 itu ibu masih sepenuhnya aktif tanpa hambatan untuk mengerjakan tugas dan pekerjaan sehari-hari. Nah, untuk skor 1 itu jika ibu mengalami hambatan pada pekerjaan berat tetapi masih mampu mengerjakan pekerjaan rumah. Lalu untuk yang skor 2 itu ibu mengalami hambatan banyak melakukan pekerjaan, 50% untuk tidur dan hanya bisa mengurus dirinya sendiri. Nah, untuk skor 3 itu ibu hanya mampu melakukan pekerjaan tertentu, lebih dari 50%-nya tidur. Nah, untuk skor yang keempat itu total tidak beraktivitas, hanya bisa di kursi atau tempat tidur. Lalu untuk skor yang kelima yaitu meninggal. Jadi ibu nanti hanya cukup menyampaikan dari skor 0 sampai 4 saja ya Bu ya. Baik Bu, langsung saja saya akan memberikan pertanyaan ya Bu. Iya Mbak. Oh ya, baik. Nah, untuk aktivitas yang sering ibu lakukan itu seperti apa Bu? Ya paling hanya bersih-bersih saja Mbak, tetapi hanya pekerjaan tertentu saja, biasanya paling nyapu. Oh ya, lalu apalagi Bu? Tidak ada lagi Mbak, mungkin yang lainnya saya tidur. Oh ya, baik Bu, berarti Ibu sekarang ada di skor 3 ya Bu ya? Iya Mbak. Oh ya, baik. Nah, untuk pengkajian pada siang hari ini alhamdulillah sudah selesai Bu. Sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan Bu? Tidak. Oh ya, baik. Jika tidak, saya akan kembali ke ruangan. Nanti jika Ibu ada perlu dengan saya, Ibu tinggal tekan tombol yang ada di samping Ibu ya Bu ya.
Iya Mbak. Oh ya, baik. Lalu jika tidak ada pertanyaan, adalah kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum Bu.